Halo guys, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama saya. Nah, di video kali ini saya persiapan mau masak menu, yaitu sambal goreng kentang tahu dengan udang lobster. Dan di sini bahan-bahannya sudah aku sediakan, yaitu ada tahu goreng secukupnya saja karena yang makan itu hanya saya sendiri gitu ya. Dan di sini juga aku sediakan kentang goreng. Pokoknya bahannya itu sudah siap ready ditumis bersama bumbunya. Dan di sini ada udang lobsternya ya, satu mangkok kecil gitu ya. Udangnya gede-gede gitu. Dan dibelah jadi dua gitu loh perutnya gitu ya. Biar tambah enak gitu loh, terus cepet mateng gitu ya. Dan bumbunya ini bumbu yang sudah dihaluskan ya, dan ini bumbu yang dirajang-rajang alias diiris-iris. Ada bawang putih, bawang merah, cabai, lengkuas. Terus penyedap rasanya itu ada sasa, ada garam, terus tambahin kecap gitu aja guys. Sangat simpel kan? Dan di sini aku udah menyiapkan yaitu teflon. Kita nyalakan apinya. Lalu kita tuangkan secukupnya minyak goreng ya buat menumis bumbunya gitu loh ya guys. Dan next selanjutnya ini cara memasaknya tuh sangat simpel banget. Kasih sedikit minyak terus menumis bumbu yang dia rajang-rajang itu kayak bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas itu ditumis. Baru kita masukkan yaitu udang lobsternya ya. Udang lobsternya itu ditumis dulu, baru nanti dicampurkan kentang sama tahunya, terus dikasih bumbunya penyedap yaitu tadi sasa, garam sama bumbu yang sudah dihaluskan. Udah gitu aja guys, sangat simpel kan. Itulah menu makan aku hari ini gitu. Nah guys, masakan rumahan sederhana ini bisa bikin ketagihan ya, karena rasa gurih pedesnya, terus paduan kentang dan udang goreng bikin rasa gurihnya makin mantap gitu ya. Sesuai dengan namanya sambal goreng. Nah, masakan rumahan ini merupakan sambal yang digoreng dengan rempah-rempah ya. Bisa dipadukan dengan aneka isian seperti ati dan ampela ayam, atau udang atau usus ayam ya, dan kentang atau tahu goreng gitu ya. Umumnya dijadikan lauk nasi putih ya, pelengkap lontong sayur atau lauk nasi gurih atau nasi gendoren ya. Gendoren kalau di kampung halaman itu orang tahlilan itulah, atau orang hajatan gitu ya. Terus pelengkap nasi goreng, nasi kuning bisa juga ya. Tetapi enak juga dimakan kapan saja. Buat lauk makan siang atau malam, apalagi jika dimasak tanpa santan alias keringan gitu ya. Tidak terlalu gurih atau tak mudah basi kalau kitanya masaknya kering gitu ya, tanpa ada santannya gitu loh, tanpa ada air atau kuah gitu. Nah itu awet guys. Kita selesai masak itu biar dingin, terus kita simpan di kulkas gitu ya. Sekiranya kalau kalian kepengen makan, dikeluarin baru diangetin di microwave atau di tungku atau di kompor gitu ya, dipanasin, udah deh buat sarapan pagi juga oke, makan siang juga oke, makan malam apalagi sangat oke banget ya. Nah kalau ingin bikin stok lauk kering yang awet disimpan gitu ya, selain gurih pedas rasanya, sambal goreng ini ya cocok jadi pilihan gitu. Selain udang dan kentang, kamu siapkan bumbu halusnya dengan resep yang kalian sukain. Ada juga orang yang suka pedesnya 10 kali lipat cabai yang biasa atau sedang-sedang saja. Bahkan ada juga itu yang buat lauk-lauk bocil itu ya, itu kan nggak suka pedes gitu ya, jadinya ya masaknya yang biasa-biasa gitulah guys. Terus tip membuat sambal goreng kentang udang itu, satu, agar mendapat rasa gurih enak pada sambal goreng kentang atau udang ya.
gunakan udang yang segar untuk ukuran kecil ya. Bisa dibuang kepalanya atau dibiarkan goreng hingga agak kering ya. Tetapi jangan terlalu kering gitu karena akan keras teksturnya gitu. Ya sih, kalau udangnya digoreng kering ya teksturnya pasti keras gitu ya. Buat nini-nini yang punya gigi ya pasti alot gitu ya. Yang kedua, saat menumis bumbu halus, pastikan bumbu sudah matang ya, agar tidak mudah basi dan berair saat dicampur dengan kentang dan udangnya. Dan ini next selanjutnya ya, aku itu sudah menumis bumbune lalu udangnya tak campurkan menjadi satu, dan ini tak tambahin sedikit air ya, karena makannya itu enggak aku simpen lama-lama gitu loh, buat makan siang sama malam gitu aja, masaknya sedikit. Dan ini aku tambahkan bumbu penyedap, yaitu sasa boleh atau ajinomoto ya, atau masako juga boleh gitu ya guys. Dan ini garamnya juga secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak, nanti kasinen ora enak buat lauk gitu loh guys. Lalu ya diaduk-aduk sampai meresap bumbunya. Dan selanjutnya ini mau aku tambahkan yaitu gorengan tahu. Nah, ini aku beli di pasar itu sudah matang gitu loh guys, sudah digoreng, jadi sampai rumah itu tinggal bumbuin. Dan tahu sama kentang kita tuang menjadi satu ya guys, dicampurkan bersama bumbu lalu diorak-arik gitu. Terus ditambahin kecap, jangan lupa diincip-incip. Nah, jadi ini 3 in 1 ya, paduan dari tahu, kentang dan udang gitu. Sambal goreng 3 in 1, rasanya enak mantep gitu. Dan kalian tahu nggak, asal usul tahu itu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi, atau tahu berasal dari Tiongkok ya. Seperti halnya kecap, tauco, bakpao dan bakso. Nama tahu merupakan serapan dari bahan Hokkien, tahu hanzi atau hanyu pinzi atau tofu yang secara harfiah ya berarti kedelai berfermentasi. Tahu telah dikenal di Tiongkok sejak zaman dinasti Han sekitar 2200 tahun lalu. Aku belum lahir guys, sudah ada penemuan tahu. Nah, penemunya adalah Liu An, yang merupakan seorang bangsawan cucu dari Kaisar Hanggaozu atau Liu Bang yang mendirikan dinasti Han gitu loh guys ceritanya. Terus versi tahu yang dikenal di Jepang adalah tahu sutra yang lembut gitu, kinugoshi tofu. Tahu sutra lebih lunak dari kurang tahan terhadap pengolahan lebih lanjut. Nah, kalau tahu sutra itu cocoknya buat kuah atau buat sup gitu, sehingga biasanya dikonsumsi mentah gitu. Tahu secara umum dibawa para perantau Cina ke seluruh penjuru dunia, sehingga menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara atau ke Indonesia gitu guys, buat menu sehari-hari gitu. Nah, kalau kentang itu merupakan salah satu tanaman pangan terpenting ya, ketiga dunia setelah beras dan gandum ya, untuk dikonsumsi manusia. Kentang berasal dari daerah dataran tinggi, yaitu Amerika Selatan ya. Menyebut bahwa daerah tersebut merupakan pusat konservasi keanekaragaman hayati kentang gitu guys. Nah, kalau kentang itu dapat dibudidayakan di beberapa negara yang beriklim sedang, tropis dan subtropis. Indonesia kentang dibudidayakan oleh petani daerah dataran tinggi atau di daerah yang dingin-dingin, itu di puncak yang dekat-dekat gunung gitu guys. Pokoknya kalau kentang itu pengganti makanan beras, bisa buat orang yang suka diet itu nggak punya beras atau apa itu makan kentang juga udah kenyang guys.
Kalau udang adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau, atau empang gitu ya. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, baik air tawar maupun air asin pada kedalaman variasi dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan. Nah guys, aku masaknya sudah selesai. Ini persiapan disajikan di meja makan ngono ya. Hasilnya seperti ini, sesuai selera kita ngono ya. Wes, jangan lupa dukungannya yo, like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.